Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini live spesial. Semula memang tidak dijadwalkan untuk live di pagi hari ini, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan, kesehatan, dan kemampuan bagi kita untuk bersilaturahim. Semoga anugerah yang Allah berikan pada kita semua mampu kita terima dengan cara terbaik untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam meningkatkan takwa kepada Allah. Definisi takwa dipersingkat oleh para ulama, yaitu kemampuan kita untuk selalu berusaha menunaikan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan, dan juga upaya kita untuk meninggalkan segala larangan yang Allah telah tetapkan dengan segala kemampuan terbaik kita. Tentu definisi ini mesti kita jabarkan dalam keseharian kita untuk mengeluarkan segala perintah Allah itu apa. Ada perintah yang terkait dengan aspek spiritual, bentuknya ibadah ritual. Kita akan lebih baik dan terukur bila menjadikan seluruh bagian perintah-perintah spiritual itu dalam bentuk ibadah ritual yang fungsinya mengoneksikan kita secara spiritual dalam konteks kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa singkatnya, ibadah yang dilatih menguatkan iman, yang dengan itu kita semakin merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti dari level Islam naik ke level iman, dari level iman dengan takwa itu naik ke level ihsan. Ihsan itu adalah upaya kita menjadikan segala aktivitas sebagai ibadah dalam keadaan selalu terhubung dengan Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita tak punya kemampuan untuk menatap Allah secara langsung. Nah, ini terkait dengan perintah Allah secara ritual. Nanti keluarkan bentuknya bisa sholat misalnya, atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian ada perintah-perintah juga terkait dengan kebutuhan intelektual. Membaca, belajar, betapa banyak ayat-ayat Quran menuntun kita untuk mengaktifkan potensi intelektual kita, mengajak kita supaya berpikir, supaya pintar, supaya akalnya itu hidup. Nah, jadi agama ini bukan hanya agama zikir, tapi agama fikir. Oleh karena itu, bangun dari tidur pun kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, yang tercatat petunjuk ini misalnya dalam kitabnya Imam Abu Daud, di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Tercatat ketika beliau bangun dari tidur, memberikan arahan untuk membacakan Al-Quran surah Ali Imran di 11 ayat terakhir, ayat 190 sampai ayat ke-200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi bangun tidur diminta kita menjadi pribadi ulul albab. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ada alladzina yadhkuruna Allah, zikir, kemampuan spiritual. Kemudian wa yatafakkarun, fikir, kemampuan intelektual. Jadi baru bangun tidur kita sudah diminta menjadi pribadi yang seimbang antara zikir dan fikir. Spiritualnya tenang karena dia sholat, tenang. Ketenangan itu membantu akalnya hidup untuk berfikir dalam keadaan yang baik. Nah, jadi orang Islam itu menjadi muslim, pribadinya lebih baik, kemudian akalnya aktif jadi lebih pintar. Nah, jadi harus bangga menjadi muslim, tapi kebanggaan itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Ya, harus jadi muslim mesti pintar, jadi muslim mesti soleh. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini perintah-perintah terkait dengan kebutuhan fisik. Ada fisikal, jadi spiritual, intelektual, fisikal. Bagaimana fisik ini dituntun oleh Al-Quran, makan yang halal, makan yang menyehatkan tubuh yang baik, berolahraga. Jadi fisiknya pun kuat, olahraganya bagus. Nabi mencontohkan dulu sampai mengatakan alimu auladakum bisibahati warmimayah. Ajarkan anak-anakmu itu kemampuan berenang, kemampuan melempar, kemudian ada yang memanah, ya kan?
ada yang berkuda, nanti diterjemahkan dengan konteks kekinian, ya melempar, bisa dalam konteks selain memanah bisa menembak misalnya, ya olahraga menggerakkan kaki, dulu ada gulat, misalnya sekarang ada olahraga macam-macam, supaya tujuannya sehat, bukan sekedar menikmati, bukan sekedar main-main, fisiknya dilatih. Makanan, mengapa ada makanan yang diatur, oh ini, dan bukan hanya porsinya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara gitu kan. Nah, tidak hanya kaitan dengan konteks makannya saja, tapi di situ ada nilai-nilai kesehatan. Nah, demikian aturan ini kalau kita bisa jaga dengan baik. Kemudian yang dilarang apa saja secara fisik, ada makanan yang dilarang, ada hikmahnya, ada hikmah keimanan, ada hikmah kesehatan. Ya, kenapa dilarang makanan X misalnya? Itu satu bukti kepatuhan kita kepada Allah secara imani, secara spiritual. Ya, Allah melarang kita melakukan A, itu pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah, ya patuh. Karena saya patuh, saya adalah muslim. Nah, ikatan Islam itu dengan frame keislaman kita mengikat kita untuk patuh. Sama saja begini, ya, kita punya ilustrasi walaisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan apapun yang terkait dengan Allah. Anda masuk ke satu sekolah, satu institusi, ada petunjuk, perintah, ada larangan. Ya, di tempat itu tidak boleh melakukan ini. Nah, menunjukkan kalau Anda termasuk di dalamnya, warga di situ, di institusi itu jangan melanggar. Ketika melanggar kode etiknya, di situ menunjukkan bahwa Anda tidak patuh dalam ketentuan. Ya, bisa kena peringatan atau juga menunjukkan bahwa bukan bagian dari warga dimaksud atau bukan bagian dari anggota institusi ataupun tempat ataupun juga keadaan yang Anda masuki. Nah, selalu dalam hukum itu kalau ada yang dikerjakan, juga dalam saat yang sama ada yang ditinggalkan. Itu hukum normal dalam kehidupan. Nah, yang terbaik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat hukum yang itu pasti ada irisan-irisan kebaikan untuk kita semua selaku hambanya. Karena Allah yang mencipta kita, Allah tahu tentang kita. Ini yang boleh, itu yang nggak boleh. Nah, nanti kalau kuat spiritualnya melahirkan karakter, namanya karakter moral. Itu yang sering disebut dengan integritas. Karakter takwa, kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis itu karakter takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Supaya apa? Supaya lahir karakter moral, punya integritas. Nanti ini akan membimbing karakter intelektual. Jadi pintar diisi dengan integritas yang bagus, maka melahirkan maslahat, ya, melahirkan kebaikan-kebaikan. Ada orang yang bagus intelektualnya, cepat berpikirnya, tapi moralnya tidak baik, tidak ada integritas. Nah, pasti juga kepintaran ini akan berpotensi diarahkan pada hal-hal yang bukan hanya tidak bermanfaat, tapi bisa merusak. Ya, bisa apa? Bisa merusak. Bisa tindakan-tindakan menyimpang, tindakan kriminal, dan semakin pintar kriminalitasnya nanti semakin berbahaya. Ya. Nah, dari karakter intelektual melahirkan karakter kinerja, fisik bekerja. Mata bekerja, mulut bekerja, tangan sampai ujung kaki. Jadi dibimbing oleh integritas, karakter moral, melahirkan rumusan-rumusan cepat dan istimewa, karakter intelektual dieksekusi oleh fisik, karakter kinerja. Nah, itu baru bangun tidur, kita sudah dibimbing menjadi pribadi yang mampu mengintegrasikan tiga bagian itu secara baik dalam hidup. Singkatnya, tiga itu diperas menjadi satu kata, yaitu takwa. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kita gali kata takwa dalam Al-Quran, seringkali kita temukan di situ ada perintah, ada amal soleh, ada iman, ya, yang pada akhirnya membawa kita pada suasana yang lebih baik dalam tiga bagian secara utuh yang melekat pada diri kita. Nah, ini berlangsung setiap waktu. Nanti ada pelatihan-pelatihan di bulan-bulan tertentu dengan nama tertentu untuk melahirkan penguatan pada tiga bagian yang dimaksudkan. Bila di pertemuan lalu kita telah berupaya mengelaborasi, mendalami tentang pengertian, kedalaman, hikmah bulan Al-Muharram. Nah, saat ini memasuki bulan Safar, kita akan coba secara singkat dan padat juga menggali apa yang terjadi di bulan Safar ini, hikmah apa yang bisa kita dapatkan, keistimewaannya apa, pedoman kehidupannya seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, penamaan bulan di dalam kalender Islam, nama-nama itu sesungguhnya sudah ada sebelum era Nabi Muhammad SAW. Biasanya orang-orang Arab itu memberikan nama pada satu perjalanan kehidupan di lingkup kehidupan sosial masyarakat Arab
dengan kejadian-kejadian yang berlangsung di masa itu, baik terkait dengan nama bulan pun demikian dengan tahun. Ya, misalnya di tahun itu terjadi serangan dari pasukan Abrahah yang datang dengan satu hasrat yang tinggi untuk melakukan tindakan kriminal besar, ya, ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah yang kemudian kita ketahui secara viral dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan burung-burung ababil, gitu kan, yang dikirim langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun peristiwa itu disebut dengan tahun gajah, yang dalam bertepatan di peristiwa itu selang beberapa saat lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seringkali disebut kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah untuk menunjukkan ada peristiwa yang terjadi di masa itu. Pun demikian dalam penamaan bulan-bulan yang kelak nama itu di era-era Islam diabadikan untuk menunjukkan perubahan hikmah yang terkandung di dalamnya dan memberikan kesan-kesan panduan positif kepada kita semua. Nah, di bulan Al-Muharram pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu bahwa makna ini pun memberikan pengertian tentang konsensus yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka ada konsensus, kesepakatan bahwa di 4 bulan khususnya mereka berdamai. Ya, mereka melakukan genjatan senjata untuk yang berperang, kemudian melakukan kesepakatan damai, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada perselisihan. Nah, 4 bulan ini 3-nya itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan pertama Al-Muharram. Yang keempat kemudian Rajab. Maka segala jenis perbuatan Muharram, ya, yang terlarang, yang tidak dibenarkan, hukumnya itu haram, maka pada saat itu mereka bersepakat harus ditinggalkan. Maka bulan pertama untuk meninggalkan itu diberi nama dengan Al-Muharram. Nah, ini pada asalnya teman-teman sekalian. Nah, kemudian pada bulan Safar itu banyak sekali penduduk di lingkungan sekitaran Hijaz, kalau kita katakan, ya, di kekinian itu kita dapati misalnya lingkaran seputaran Mekah, seputaran Madinah, gitu kan, dan sekitarannya. Nah, itu banyak penduduk-penduduk yang mulai keluar untuk mulai merantau, mulai keluar. Nanti menjadi risalah biasanya digunakan untuk keluar untuk mengalami aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, maka dengan kondisi seperti itu, penduduk yang tadinya itu padat, penduduk yang tadinya itu banyak berinteraksi di dalam wilayah, kalau kita dalam negeri, karena banyak mulai keluar, maka terlihat sedikit-sedikit mulai kosong daerahnya. Jangan dibayangkan seperti kita, ya, RT, RW, kecamatan misalnya, atau sebelumnya kelurahan yang banyak orangnya. Nah, ini kan komunitasnya tinggal suku A, suku B, jadi kalau pergi beberapa terasa mulai kosong. Nah, dalam bahasa Arab, kosong itu namanya sifar. Ya, sifar, sad, fa, kemudian ra. Maka bulan orang yang mulai beraktivitas, mulai keluar itu dinamakan dengan Safar untuk menunjukkan banyaknya orang keluar untuk merantau, sehingga seakan-akan daerahnya itu kosong dari penduduk, ya. Ini diilustrasikan menunjukkan satu keadaan sebagian mewakili keseluruhannya, atau sinekdok pas prototo, dia menunjukkan seakan-akan kosong, gitu ya, padahal masih ada beberapa bagiannya. Nah, ini di era-era jahiliyah. Dan ada juga isu-isu yang berkembang pada masa itu yang terkait dengan Safar, bahwa ini orang-orang pergi, kemudian juga mereka punya mitos-mitos di bulan Safar itu yang nanti kita akan lacak di dalam perjalanan sejarah, yang informasinya ini keunggulan di dalam Islam itu divalidasi oleh para cendekiawan kita, para cendekiawan yang punya keimanan kuat, yang punya kemampuan berpikir yang sangat dalam, fisiknya juga prima. Ya, mereka disebut dengan ulama namanya, disebut dengan ulama. Maka mereka meneliti informasi ini dari siapa. Syaratnya ketat sekali untuk meneliti ini. Ya, dari siapa, yang menerima siapa, sampai divalidasi. Ya, dicek kebenarannya apakah betul tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ya, kemudian akurasi ketersambungannya bagaimana tuh, sehingga dipastikan ini betul-betul Nabi yang menyampaikan. Siapa saksinya, berapa banyak, riwayatnya siapa saja. Bukan hanya itu, orang yang menyaksikan ini benar-benar terpercaya tidak, punya masalah tidak, punya problem diingatan tidak, ya, sehingga nanti ada ketersambungan referensi ini, yaitu ittisalus sanad,
kemudian bukan hanya tersambung, tapi orangnya tidak bermasalah, ingatannya bagus. Mattasala isnaduhu binaqlil adli ad-dhabiti anil adli ad-dhabiti min ghairi syuzudzin wala illatin qadihah. Itu definisi ketersambungan informasi dari Nabi yang dipastikan benar dengan pola-pola tadi, 5 syaratnya. Itu yang kelak kemudian dikenal dengan hadis sahih. Nah, itu kita sangat bersyukur bahwa itu semua hadir di dalam Islam untuk menjaga keutuhan, kebenaran dan orisinalitas ajaran ini dipastikan bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman non muslim silahkan boleh belajar, ya, cek tentang Islam misalnya. Ada enggak agama yang disandarkan kepada Rasulnya eksis, tempat lahirnya diketahui, sejarahnya ada, tempat meninggalnya pun ada, kuburannya ada sampai dengan sekarang, sahabat-sahabatnya tercatat dalam sejarah, wujud asli, nyata, dan semua ajarannya sampai terhubung sampai ke kita, dan itu bisa dilacak dengan urutan informasi. Setiap orang yang menyampaikan di zamannya itu profilnya ada, lengkap, bahkan dikodifikasikan, dibukukan. Nah, ini dalam Islam seperti itu untuk menjaga kemurnian, sehingga tidak ada orang yang tiba-tiba kemudian memberikan pedoman agama, tiba-tiba memberikan fatwa tertentu dari pemikirannya sendiri. Nah, itu di Islam terjaga pada nilai-nilai demikian. Nah, di bulan Safar ini teman-teman sekalian, kita akan lacak nanti kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah yang itu terus berlangsung sampai era kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai lahir, Nabi kemudian melakukan risalah perbaikan, menyampaikan risalah rabbaniyah, petunjuk-petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian perjalanan itu menjadikan semua peristiwa ini terangkum seluruh wahyunya. Kemudian bahkan selain disampaikan, ini keunggulan kembali dalam Islam, dalam bentuk riwayat yang, nah ini tolong dicatat baik-baik ya, riwayat yang dibacakan dari hafalan. Nah ini, kemudian dikuatkan kelak dalam bentuk tulisan. Ya, jadi di era Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat yang punya kemampuan khusus untuk menuliskan, dituliskan dalam satu perangkat-perangkat yang terbatas gitu ya. Ada yang di pelepah kurma kan, diukir di bebatuan-batuan khusus. Lalu yang paling banyak tuh yang hafalan, karena ini kemampuan kekuatannya, sehingga saling menguatkan. Ya, nanti kelak kemudian di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dihimpun ini tim ad hoc yang pernah berada di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penghafal dicocokkan dengan orang yang punya catatan-catatan tertentu. Nah, hafalan ini dihimpun, dikuatkan, disambungkan dengan berbagai riwayatnya, dihimpun jadi satu. Itulah yang kemudian menjadi mushaf yang sampai kepada kita saat ini, setelah nanti diperbanyak di eranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dipinjam mushaf ya dari Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, mushaf utama itu yang pernah mengkodifikasikan, lalu digandakan, disebarkan ke beberapa kota-kota besar pada masa itu. Lalu setelah itu diperbanyak sampai ke kita, karena peristiwanya yang terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kita kenal itu semua ya, penyebarannya, perbanyakan itu dengan nama mushaf Utsmani sampai sekarang. Nah, itu semua bacaannya yang kita bacakan dari hafalan itu sama semua, itu keunggulannya. Pun demikian juga dengan mushaf yang berisi tulisan, berisi kitab. Jadi semua saling melengkapi. Kalau ada yang lupa di hafalan, cek di mushaf. Ya kan? Kalau ada yang salah cetak, dikoreksi dengan hafalan. Itu kekuatan di dalam Islam. Demikian juga penjelasan terkait itu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, kita akan temukan di dalam hadis-hadis beliau. Di antara hadis-hadis itu nanti secara umumnya ada 4 tuh ya, secara umumnya ada 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama berisi topik-topik umum kehidupan ya, baik terkait dengan topik spiritual, topik intelektual, topik fisikal, dan topik-topik sosial kehidupan. Nah, itu namanya kitab jami', kitab jami'. Nah, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, nah, itu ya. Nah, kalau kita ingin mencari topik-topik terkait dengan susunan hadis berdasarkan bimbingan fikih ya, tentang air misalnya, tentang tata cara sholat dan sebagainya, itu kitab sunan namanya, sunan ya, seperti Sunan Abu Daud misalnya ya, Sunan An-Nasa'i. Kalau kita ingin mencari hadis-hadis berdasarkan koleksi dari periwayatnya, ini biografinya siapa nih? Oh, ini misalnya sahabat Abu Bakar berapa hadis diriwayatkan, sahabat Umar bin Khattab berapa hadis ya, dari laki-laki, yang perempuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berapa hadis, sampai ke sahabat yang remaja misalnya kan, sampai ke anak-anak
Itu nanti bisa kita lacak dalam kitab apa yang disebut dengan musnad. Nah, kalau kita ingin lihat karakter seseorang, profilnya, hadisnya apa, sehingga kita bisa mempelajari, oh beliau ini seperti ini, hidupnya begini, saya ingin ikuti pola itu. Ambil. Itu kitab musnad, seperti musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang keempat itu ada mu'jam, ya. Kalau kita ingin mencari indeks-indeks hadis susun berdasarkan misalnya urutan-urutan abjad dan seterusnya, ya, sebelum ada Google itu ya, kita bisa urutkan itu untuk menemukan nih, ya, spesifikasi hadis-hadis tertentu. Nah, itu disebut dengan mu'jam. Nah, teman-teman sekalian, dari kumpulan ini kita bisa lacak dari kitab Jami' dulu yang populer Imam Al-Bukhari. Jadi ini ya, kitabnya ini yang saya miliki, alhamdulillah, ya, titipkan untuk dikaji, dibaca. Ini yang satu kumpulan langsung, ya, nanti ada yang syarahnya seperti Fathul Bari, ya, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini nanti di Sahih Al-Bukhari kita akan temukan 97 topik. Setiap topik nanti dibagi subtopik lagi. Nah, kayak ini misalnya tentang safar, kita akan temukan di topik yang ke-76, Kitabut Tibbi, ya, topik terkait dengan kesehatan. Topik terkait dengan masalah-masalah sosial yang diberikan kemudian solusinya oleh Nabi SAW. Nah, subtopik yang ke-44, hadis nomor 5757. Nah, ini teman-teman sekalian tentang safar. Kemudian masuk yang ke topik masih di 76. Subtopiknya spesifik ke 45, ya. Dari 44 tadi kita kemudian di babul fa'li pindah kemudian babu hammah. Nah, babu hammah ini adalah subtopik yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Nah, di Islam tuh indahnya begitu. Jadi ada keterangan dalilnya, ada nasnya, ada sejarahnya, ada perjalanannya, ada catatannya. Nanti terakhir ada pelajarannya. Ya, jadi saya tegaskan kembali, topik nomor 76 Kitabut Tibbi, kemudian subtopik nomor 45 Babu la hammah, babun la hammata, gitu kan? Bab yang menjelaskan penolakan isu atas mitos tersebarnya penyakit. Nah, ada apa di dalamnya? Mari kita baca. Jadi baca suasana di era jahiliyah sudah saya terangkan. Nanti ada juga peristiwa negatif mitos yang tersebar sampai ke zaman Nabi, kita ulas. Nah, untuk menolak hal itu semua, apa petunjuk Allah kepada Nabi? Itu yang jadi pedoman kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa al-Imam al-Bukhari, berkata dan menyampaikan Imam Al-Bukhari kepada kita semua, semoga Allah menyayangi beliau dan memberikan tambahan-tambahan cahaya kepada beliau. Haddatsana Muhammad ibn al-Hakam, haddatsana an-Nadhr, akhbarana Israilu, akhbarana Abu Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keunggulan di kita, alhamdulillah kita syukuri dalam Islam, agama kita terjaga walaupun informasinya informasi seputar peristiwa di masyarakat, terus komen Nabi apa, tapi itu selalu ada silsilah, ya, selalu ada sanad namanya. Orang-orang meriwayatkan dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, dan setiap orang ini bisa ditelusuri, ditemukan profilnya. Nah, nanti ada kitab lain yang membahas tentang ini. Yang paling populer misalnya ada Syiar A'lam Nubala misalnya kan. Nah, Syiar A'lam Nubala ini ditampilkan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, bahkan nanti saking viralnya dicetak dalam 4 percetakan itu. Ya. Nah, ada yang Darul Fikr, ada kemudian juga Muassasah Risalah. Nih, Muassasah Risalah ini cukup menarik ini. Muassasah Risalah ini ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Armad, kemudian banyak menyebar di kita, kurang lebih ada 30 jilid, satu jilidnya itu hampir 600 halaman. Gitu ya. Nah, teman-teman, kembali lagi ke sini ya. Nah, ini enak kalau ngaji kitab nanti ingat satu referensinya apa, ingat ini referensinya apa. Ini ngaji kitab tuh enaknya begitu. Ya, kalau di pesantren lebih enak lagi. Kadang-kadang kita perpustakaan ambil kitabnya, tunjukin satu-satu gini, analisis hadis. Bukan hanya hadisnya apa dicari, caranya begini. Nanti kalau kita ingin meneliti rawinya, periwayatnya, kitabnya apa misalnya Jarh wa Ta'dil, misalnya kan ada Mizanul I'tidal, ada Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib, macam-macam keluarin. Setelah itu nanti setelah tahu periwayatnya itu tidak bermasalah, baru ke isinya. Isinya pun nanti digali lagi, memahaminya seperti apa. Ini keindahan di dalam Islam sehingga melahirkan disiplin ilmu. Dalam ilmu hadis nanti ada ilmu riwayat, ada ilmu dirayah.
ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan qala, ya, la adwa, ya, tidak ada mitos tentang penyebaran wabah itu. Wala tiyarata, tidak ada atau tertolaklah mitos penyebaran tentang kesialan itu, ya. Wala hamata, dan tidak ada mitos tertolaklah penyebaran informasi yang menyesatkan tentang pengaruh burung malam yang membawa kesialan. Wala safara, disebutkan, dan tertolak pula tidak ada mitos yang menyebutkan bahwa safar bulan sial, ya. Disebutkan juga riwayat ini di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2220. Nah, ada apa yang terjadi? Nah, ternyata teman-teman sekalian, di kalangan masyarakat jahiliyah pada masa itu, ya, kalau kita sebut jahiliyah itu era sebelum Nabi dilahirkan, ya, pada saat Nabi kemudian terlahir, suasana jahiliyah itu pengaruhnya masih menyebar, lalu diperbaikilah oleh Nabi SAW atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga merubah karakteristik masyarakat secara sosiologis, secara antropologis, karakternya itu berubah, mereka pribadinya menjadi orang-orang terbaik di masanya yang menginspirasi. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan khairu ummah, yaitu turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kapan jadi khairu ummah ukhrijat linnas itu? Orang terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Ya, ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika mereka mampu menerjemahkan nilai kebaikan dalam bentuk perilaku, itu amar bil ma'ruf, kemudian meninggalkan berbagai perbuatan menyimpang, nahyu 'anil munkar, wa tu'minuna billah, dan dikerjakan dengan iman. Nah, ini maka menjadi yang terbaik. Jadi kalau kita ingin jadi sekarang orang terbaik di masanya, harus mampu berintegritas, mengerjakan segala kebaikan. Jadi dalam kehidupan profesi apapun berusaha menampilkan integritas, jadi yang terbaik, ya. Terjemahkan, bekerja yang terbaik, bekerja dengan, ya, segala bentuk dedikasi pengabdian yang maksimal dengan nilai kebaikan, tapi juga mencegah penyimpangan. Jadi apapun, saya jadi ustadz misalnya kan, jadi kiai, ya, menampilkan yang terbaik, ngajar, berusaha yang baik, yang ikhlas, menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak Allah sukai, larangan-larangan, misalnya ria, cari popularitas, mencari materi duniawi misalnya kan, menampilkan upaya keunggulan-keunggulan sehingga menjadikan orang-orang itu hanya terpusat pada kita. Itu sesuatu yang tidak baik. Nah, demikian pula mungkin ada yang di birokrasi, ada yang di diplomasi, ada yang menjadi tentara, polisi, jaksa, hakim, menteri, sampai ke level presiden dan seterusnya, ya. Maka sepanjang ini dia, sepanjang menjadi seorang muslim, ingin jadi baik, bangsanya ingin baik, negaranya jadi baik, maka semuanya, pejabat dengan rakyatnya itu harus menampilkan integritas, berusaha menampilkan yang terbaik dan mencegah dari penyimpangan. Dan poinnya, lakukan itu karena Allah, ya, karena iman. Nah, ini supaya tidak pamrih. Kalau karena proyek, nanti proyek nggak ada, nggak baik lagi, ya kan? Kalau ada proyek jadi semangat, nggak ada jadi nggak baik lagi. Kalau karena materi demikian, kalau karena kedudukan, ketika akan mengejar kedudukan semangat semua, ya. Kemarin kan taruna-taruna tuh, ya, begitu pengen lulus semangat, fisiknya, kesehatannya, intelektualitasnya. Begitu setelah lulus, hilang lagi semangat yang awal, karena yang dikejar cuma kelulusan, bukan dedikasi, bukan pengabdian, ya. Sekitar 2000 perwira yang dilantik kemarin tuh, ya, baik TNI ataupun Polri. Coba ketika selesai dilantik itu, ya, kemudian jadi perwira pertama tuh, ya, yang TNI jadi letda, yang polisi jadi ibda, gitu kan? Jadi ketika jadi letnan 2, inspektur 2, gitu kan, inspektur polisi 2. Nah, itu sebelum naik lanjutan ke atasnya, coba untuk mendapat itu kan ada disiplin, ada kekuatan intelektual, ada pengorbanan. Nah, itu kan latihan untuk dipakai setelah itu. Apakah setelah lulus digunakan lagi atau tidak? Nah, ini problem. Kalau semua kemampuan dikeluarkan hanya untuk mengejar duniawi, ketika duniawi itu merasa sudah dapat, hilang kemampuan itu. Maka bagaimana caranya? Lakukan karena Allah, karena iman kita, karena kita punya sifat bertuhan. Maka nggak ada pamrih, karena hubungan kita terkoneksi dengan Tuhan. Maka pengabdian dalam konteks kehidupan bernegara pun akan maksimal, pengabdian ke masyarakat akan baik, rakyat juga demikian adanya, hindarkan dari keburukan, ya. Maka yang tidak baik akan terhindar dengan sendirinya. Nah, itu kalau diperas itu menjadi bagian dari sifat takwa. Nah, maka isu-isu yang tidak baik dengan demikian akan hilang.
Ya, dengan demikian akan hilang, tereliminasi dengan sendirinya. Nah, di zaman-zaman itu sampai ke kehidupan Nabi, nah itu ada warisan turunan ya dari mitos-mitos jahiliyah sampai ke era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Nah, di antaranya itu pada bulan Safar itu ada kesialan. Ini bulan tersebarnya wabah, tersebarnya penyakit gitu ya. Nah, karena qadar Allah pas di waktu itu ada yang sakit kemudian menyebar seakan-akan ini bulan sial. Nah, Safar itu, gitu kan? Nah, kemudian juga, nah ada yang kedua wala tiarah. Tiarah itu teman-teman dipahami kalau tadi wabah. Nah ini yang tiarah disebutkan kesialan, gitu kan? Kesialan. Jadi dimaksud di sini kayak ini kan seakar dengan kata ta'irah gitu ya. Ta'ir itu artinya burung. Jadi dulu ada mitos kalau ada burung terbang malam-malam, ya hinggap di satu tempat. Ya, nah maka di burung itu membawa arwah orang meninggal yang belum tenang. Nah, maka caranya supaya burung itu pergi, arwahnya ikut pergi, maka harus diratapi. Makanya pada meratap. Kadang-kadang yang lucu itu gini, disewa ya. Jadi ada komunitas itu khusus untuk meratap. Ya, kalau sekarang ada rojali, ada rohana, jadi fenomena itu ya. Dulu ada rokutab, rombongan khusus untuk meratap ya. Rokutab, rombongan khusus untuk meratap, dan itu mereka di-hire itu bisa dibayar khusus untuk nangis aja, nangisin khusus tuh kan. Nah itu digambarkan kalau dengan menangis itu memberi minum kepada arwah itu gitu kan, sehingga burung-burung pergi. Itu mitos ya, mitos tuh rokutab, rombongan khusus untuk meratap gitu kan. Nah jadi fenomena-fenomena itu menyebar ya. Kemudian wala hamata juga masuk dalam bab kesialan gitu kan. Nah, ini bulan sial nih, wala safara, puncaknya Safar. Jadi mereka karena peristiwa ini dulu ya terjadinya di bulan Safar itu sampai ada seorang Arab Baduy datang ke Nabi untuk mengklarifikasi dengan kesederhanaan dan kepolosan orang Baduy ini. Baduy yang dimaksud ini orang-orang padang pasir ya di wilayah Arab, itu disebutnya Badawi. Badawi itu dari kata Badiyah asalnya. Badiyah itu tempat yang terjauh yang tidak bisa mengakses kemajuan-kemajuan yang dirasakan di masyarakat yang eksis, yang maju. Ya, lawannya itu hadari. Hadari itu yang eksis, yang hadir, yang ada pembangunan gitu kan, yang ada tingkat sosial interaksi yang tinggi. Nah, itu sehingga melahirkan hadarah. Hadarah itu disebut dengan peradaban. Muncul peradaban karena adanya banyak interaksi. Lawannya itu badiyah, daerah yang terluar ya, terluar. Karena terluar ini interaksinya jarang sehingga punya satu komunitas tersendiri dengan gaya tersendiri. Nah, itu orangnya disebut dengan Badawi. Badawi diserap ke bahasa kita menjadi Baduy gitu kan. Nah, itu asalnya yang dimaksud di Arab itu adalah orang-orang padang pasir yang hidupnya sederhana. Datang kepada Nabi, sehingga di terusan riwayat yang lain, nanti di hadis yang lain kalau kita lihat nanti ada turunan riwayat qala al-Arabiyyu, seorang Arab dari padang pasir, dari Baduy sampai bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini hewan ternak saya ini sakit nih, terus menyebar penyakitnya gitu kan di bulan Safar ini." Jadi dipahami kalau Safar ini ada kondisi-kondisi tersebarnya penyakit. Jadi penyakit menular, wabah menular, kesialan juga datang gitu kan, burung-burung pembawa arwah juga datang. Di bulan apa? Safar. Maka Nabi mengklarifikasi ya, coba dicek ini, dapat ini penyakit wabah untuk hewan ini dari mana ya. Disebutkan adwal awal kata Nabi, coba diurut nih, ketemu di mana penyakit hewan kamu ini dapat dari mana, jangan dikaitkan dengan bulan Safarnya ya. Ini Nabi sangat rasional, sangat logik mengajarkan, nih hewan kamu sakit, sebelumnya kan sehat, sakitnya dari mana, jangan dicek bulannya, jangan dicek waktunya ya. Sama dengan kita aja sekarang, misalnya sakit nih, saya sakit hari ini, hari pertama bulan Safar sakit, lalu kita mengatakan ini karena Safar. Terus orang yang sakit di Rabiul Awal, sakit di bulan Rajab, sakit di bulan Ramadan, apakah kita akan mengatakan karena waktunya? Yang dicek tuh penyakitnya, sumbernya dari mana, apakah karena virus, apakah karena bakteri, karena macam-macam, masalah makan, dan sebagainya. Nah, itu nanti dari sebab itu dianalisis, kemudian diobati. Makanya nanti di sini kitab tibbi, ya, solusi masalah kesehatan. Yang sehat itu kadang-kadang apa? Kadang juga fisiknya, kadang pikirannya, kadang mentalnya. Ada yang fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat, kan? Ada yang fisiknya sehat, mentalnya bagus, tapi juga dari segi pikirannya kurang sehat. Makanya digabungkan di sini dalam satu keadaan. Nah, teman-teman sekalian, itu mitos yang berlangsung di bulan Safar, ya, pada masa itu. Lalu apa yang terjadi? Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, memberikan statement, komentar nabinya. Ini yang kita kenal dengan hadis, bahwa jangan pernah kita menilai
dan menyimpulkan bahwa waktu-waktu itu terkait dengan satu hukum tertentu. Kalau muncul ini nanti akan sial, misalnya kan. Terus ini waktu yang bagus. Nah, itu dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua waktu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Netral, waktu itu netral, ya. Malam ketemu malam lagi, 24 jam berputar seperti ini. Ada siang, ada malam, netral saja. Perilaku kita yang membentuk sebuah peristiwa, keadaan, sehingga melahirkan informasi yang menumbuhkan kesan pada peristiwa itu. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang dari kesan itu muncul bagus dan tidak bagus. Ya, misalnya ada peristiwa bagus kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustusnya kemudian menjadi inspirasi. Hari kemerdekaan, semua bergembira, ingat lagi perjuangan. Ini bagus nih waktu kita berjuang, ya. 17 Agustusnya sebagai tanggal, sebagai waktu dia netral. Cuma ketika ada perjuangan di situ, ada kemerdekaan, ada pengorbanan, ya, ada berbagai bentuk keteladanan, diambil itu sebagai inspirasi. Ya, di sisi lain misalnya ada peristiwa terjadi yang tidak baik, misalnya di tanggal yang lain, ya tanggal tertentu ada peristiwa yang tidak bagus, ya diambil tahunnya misalnya untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi itu. Seperti tahun kelahiran Nabi disebutnya tahun gajah kan? Untuk apa? Untuk menunjukkan ada peristiwa yang tidak elok, yang tidak layak untuk ditiru. Ya, ada orang dengan segala keserakahannya, ya serakah nomik gitu ya, serakah ingin menguasai berbagai hal itu. Pada masa itu namanya Abraha. Ingin menghancurkan Ka'bah, dia bawa pasukan, ya pakai dulu alat transportasi terkuat berupa gajah, ingin menghancurkan. Lalu oleh Allah tuh diberikan lawan yang terkecil, ya, yaitu burung ababil, burung-burung kecil bawa batuan-batuan, ya, yang disebutkan oleh para ulama diambil dari neraka, kemudian itu diturunkan, dijatuhkan. Ya, jadi yang besar dikalahkan oleh yang kecil hanya karena kuasa Allah kan, untuk menunjukkan ya Allah kuasa. Ya, penjaga itu semua. Nah, maka disebutkan tahun gajah untuk menunjukkan bukan tahunnya yang salah, ya, tapi perilakunya yang keliru. Jangan sampai ada perilaku seperti ini terjadi di masa depan, ya, karena keserakahan ingin mendapatkan segala hal ditempuh dengan cara yang salah. Biasanya itu akan hancur dengan hal-hal yang kecil. Ya, dulu kan Namrud juga sama, betapa jahatnya, betapa luar biasanya, tapi dikalahkannya oleh apa? Allah cuma kirimkan satu nyamuk kan, itu pun nyamuknya nyamuk yang terlihat cacat secara medis, satu sayapnya itu putus gitu kan, masuk ke telinga, nah, kemudian selesai, matinya kan pakai nyamuk aja, kirimkan, ya, mengaku Tuhan mati sama nyamuk untuk jadi legasi ke depan. Nah, Tuhan matinya sama nyamuk, nyamuknya nyamuk cacat gitu kan. Nah, ini untuk memberikan satu gambaran gitu ya. Nah, sama Firaun pun begitu, ketika Firaun jumawanya luar biasa kan tenggelam, ditenggelamkan, selesai, ngejar, tenggelam, sehingga nanti jadi kesan ke depan, itu ada Tuhan kok tenggelam gitu kan. Nah, jadi Allah itu kalau ada peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dengan besar, ya, dengan nilai kemanusiaan yang menghadirkan nafsu yang luar biasa, biasanya diselesaikan dengan hal kecil untuk menunjukkan bahwa kekuatan nafsu itu rendah di hadapan Allah. Nah, ini balik terkait dengan safar, teman-teman sekalian. Nah, jadi Nabi memberikan komentar supaya umat Islam itu berpikir rasional, ada kewarasan berpikir, ada kesehatan berpikir, bahwa yang bagus itu susun agenda, semua waktu itu netral, susun agenda yang baik. Nah, nanti dipandu oleh Allah, dibagi misalnya per 4 bulan, ada bulan koreksi 4 bulan tadi kan, kalau kita bagi itu nanti ada bulan kontemplasi untuk merenung, untuk mengoreksi diri, ada bulan menyiapkan agenda, ada bulan mengeksekusi kegiatan, ya, nanti setelah itu dievaluasi lagi. Nah, demikian adanya, makanya kenapa ada Ramadan, kan khusus untuk penguatan diri lagi, latihan meningkatkan amal, setelah itu dipraktekkan meningkat di bulan Syawal, kan? Demikian adanya sampai persiapan haji, membangun rencana-rencana besar sebagai bagian proyek dunia dan akhirat. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan doa umum dalam rangkaian haji itu. Ya, rangkaian haji di Al-Baqarah 196 untuk mengawalinya sampai terakhir ketemu nanti 203. Di sela-sela itu ayat 201 itu ada doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ada proyeksi-proyeksi. Setelah itu nanti baru beramal, ya, beraktivitas dan sebagainya. Itu keindahan dalam Islam, itu kita dipandu tuh. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Quran surah Al-Hasyr surah 59 ayat ke-18. Jadi setiap kita yang merasa beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, tingkatkan takwa. Nah, di antara cara meningkatkan takwa itu kan di Quran ditunjukkan kurang lebih ada 240 cara kan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah membuat kurikulum kehidupan. Ya, wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat, buktikan ketakwaan engkau itu dengan cara menyusun agenda hidupmu sampai engkau pulang ke akhirat nanti. Oh, dahsyat.
Ya orang cuma punya cita-cita dunia, dalam Islam diajarkan sampai akhirat. Nanti proyeksi akhirat itu diturunkan ke dunia. Ya misal saya pengen masuk surga Firdaus, nggak apa-apa punya cita-cita tertinggi. Amalannya apa? Turunkan jadi panduan amal ke muka bumi, lalu seluruh profesi yang kita pilih, nah ambil nilai-nilai surga Firdaus itu untuk menunggangi profesi ini. Jadi apapun, ya kan surga Firdaus itu bukan karena profesi. Ya, tapi di dalamnya ada panduan nilai-nilai kebaikan yang menyertai profesi itu. Misalnya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 lah kalau kita keluarkan. Ya, kan ke ujung ayatnya itu ada ayat yang sangat indah. Ya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ada mereka itu para pewaris surga Firdaus yang akan kekal tinggal di dalamnya sedang beraktivitas di bumi. Aktivitasnya apa? Nanti balikan ke ayat 1, qad aflahal mu'minun, ya kan? Sungguh orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, pertama mesti beriman dulu. Lalu mempertahankan menjaga iman sampai punya level surga Firdaus bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang berusaha khusyuk salatnya. Jadi kalau hanya sekedar salat, bagus, salat bagus, nanti standar. Surganya standar, tapi kalau pengen Firdaus berusaha untuk khusyuk. Jadi kalau jadi pejabat khusyuk salatnya. Jadi presiden, jadi menteri, gubernur, ya, bupati, wali kota, terus sampai juga pejabat yudikatif seperti hakim misalnya, dari hakim agung sampai hakim-hakim ke bawahnya, ya, ataupun kemudian ada di organik seperti tentara, dari panglima ke bawahnya, dari polisi, dari atas sampai ke bawahnya. Nah, itu memperkuat iman, lalu sholat dengan khusyuk. Jadi apapun bebas, ya, silahkan yang baik-baik, tapi tidak meninggalkan sholat. Bukan hanya tidak meninggalkan, tapi sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Senang fokus pada yang bermanfaat, yang enggak bermanfaat ditinggalkan. Hal-hal yang enggak penting itu tinggalkan, jauhi. Terlepas dari hukumnya, ya, misalnya ini derajatnya tidak sampai haram, ini makruh misalnya, tapi bagi kita ini enggak terlalu penting, gitu kan? Atau misalnya mubah tapi tidak membawa sifat-sifat untuk kegiatan kita menjadi penting. Nah, itu cenderung dihindari, cari yang penting-penting sesuai kebutuhan kita. Dan seterusnya. Nah, itu proyeksinya, teman-teman sekalian. Maka dibikin agenda seperti itu. Nah, di antara tuntunan yang langsung dipraktekkan, dibimbing oleh Allah. Misalnya apa? Untuk menepis mitos-mitos yang demikian itu, Nabi diperintahkan oleh Allah. Misal dari mulai pernikahan Nabi. Pernikahan Nabi bulan Safar. Ya, Nabi SAW itu menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri terbaik yang paling mulia, yang semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua, ya, dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah, tentunya bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang terkasih beliau. Ya, itu pernikahannya berlangsung di bulan apa? Safar. Ya, kemudian juga pernikahan putri tercinta Sayyidah Fatimah, ya, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, itu berlangsung di bulan Safar. Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu bulannya bulan Safar di tahun kedua Hijrah. Nah, jadi ditepis nih, nggak ada mitos nih, gitu kan? Nabi menikahnya bulan Safar, kemudian juga putri beliau tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah di bulan Safar. Nah, lalu ini yang paling menarik nih, hijrah Nabi pun berangkatnya di bulan Safar, nanti sampainya Rabiul Awal. Ya, berangkatnya Safar. Ada yang bahkan detil, ya, melacak sehingga melahirkan angka 27 Safar gitu perjalanan itu. Ya, jadi beliau berangkatnya bulan Safar untuk menunjukkan nggak ada bulan kesialan itu, berangkat Safar. Ya, sampai kemudian di bulan Rabiul Awal. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan Khalid bin Walid tuh panglima besar, masuk Islamnya bulan Safar. Ya, Amr bin As masuk Islamnya bulan Safar. Jadi kalau teman-teman yang non Islam, ya, sudah mendalami Islam, pengen masuk Islam bulan Safar, silahkan, tidak ada masalah. Ini bulan awal nih sekarang, awal Safar, gitu kan. Nah, ini bulan baik, semua baik, waktu baik. Jadi pernikahan Nabi, kemudian juga perjalanan hijrahnya Nabi, terus penaklukan Khaybar. Ya, Khaybar itu kan dulu ada Yahudi-Yahudi pongah tuh pada masa itu, ya, yang memonopoli segala aspek sampai nyusun kekuatan militer, milisi, terus menganiaya, bikin benteng dan sebagainya, memonopoli pasar, ya, terus pasar dibikin semaunya, kapan dinaikin dia naikin, kapan rendahin dia rendahin, dan mengadu domba masyarakat sekitaran sehingga Aus dengan Khazraj itu selalu bertengkar, yang tadinya akur, ya, satu bapak ke atasnya, satu hubungan tiba-tiba dipecah gitu, ya. Nah, itu mereka berkumpul di benteng namanya Khaybar. Nah, itu ditaklukkan, ya, oleh Nabi SAW tentunya dengan komunitas masyarakat yang ada pada masa itu, kan udah bangun kesepakatan tuh dengan adanya Piagam Madinah, sudah ada kehidupan bernegara, bermasyarakat, kan. Itu penaklukannya di tahun ke-7 Hijrah.
Ya, itu bulannya Safar. Nah, jadi bulan Safar itu teman-teman sekalian, nah itu ada bulan perjuangan. Nah, teman-teman di TNI, Polri gitu kan, TNI pasukan-pasukan, terus di Polri misalnya ada BRIMOB yang sedang bertugas di beberapa tempat, tugas-tugas negara ataupun yang ada tugas UN, semangat ya, bulan-bulan semangat di berbagai aspek kehidupan. Intinya apa? Semua waktu itu netral, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu ketika masuk ke bulan Safar, kita dipandu di dalam Islam. Safar bulan berfikir. Safar bulan merencanakan segala kegiatan, aktivitas kehidupan kita, bikin rencana, bikin yang terukur. Ya, jadi muslim itu terukur rencananya apa, tahun sekian apa capaiannya. Ini anak-anak di rumah tangga yang satu ini mau jadi apa, sekolahnya bagaimana. Bukan perkara makan aja, bukan perkara main, bukan perkara liburan saja, berkualitas. Jadi muslim itu lebih berkualitas. Ya, jadi kalau kita bikin ungkapan, Anda boleh tuh bikin satu rangkaian kata misalnya. So far so good. So far so good ya. Biasanya kan orang bilang so far so good gitu ya. Jauh ini baik-baik saja. Nanti kita ganti so far so good. Nah, so far bagus banget nih. Bulan Safar bagus banget. Seperti bulan-bulan yang lainnya pun baik. Oleh karena itu, kalau ingin menghitung pernikahan, boleh silakan hitung tanggalnya tanggal berapa. Yang baik-baiknya itu menurut kesiapan kita. Oh, ini tanggal bagus, baik, karena di tanggal ini saya bisa ambil cuti, di tanggal ini keluarga bisa kumpul. Nah, tapi jangan hadirkan mitos. Oh, ini misalnya tanggal sial nih, kalau tanggal sekian dilangsungkan pernikahan, oh, baru nikah prasmanannya bisa langsung habis ya kan, atau macam-macam. Nah, itu yang seperti itu. Kalau sudah berislam itu dihindari. Dengan munculnya hadis ini, di mana ditemukan? Di kitab Sahih Al-Bukhari ya. Topik keberapa? 76. Babnya tentang apa? Babnya tentang bab hama gitu ya. Nomor keberapa subtopiknya? Ke-45. Hadisnya nomor berapa? 5757. Rawinya siapa? Sahabat Abu Hurairah. Ada enggak di riwayat lain bisa dilacak? Ada. Di hadis apa? Muslim. Nomor hadis berapa? 2220. Nah, ini indahnya dalam Islam seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya umat Islam mesti lebih berpikir sehat, berpikir lebih terukur lagi, punya rencana kehidupan yang baik, dan itulah hikmah bulan Safar. Nah, ini alhamdulillah, jadi seluruh nama, keterkaitan hidup itu semua punya kesan, punya makna, punya ikatan yang bisa membawa kita pada suasana yang lebih baik. Tinggal kembali kepada kita, keinginan kita yang paling utama untuk mengamalkan itu dan memberikan keyakinan penuh untuk selalu meyakini kebenaran Islam, mempraktikkan dalam kehidupan dengan menampilkan kebaikan-kebaikan. Teman-teman, itu yang bisa dibagi kesempatan subuh ini menjelang pagi waktu Indonesia bagian barat, langsung dari Mira. Semoga Allah ridhai. Mohon maaf bila ditemukan tentunya kekurangan-kekurangan dalam penyampaian atau kesilapan informasi, bisa diluruskan, dan silahkan dari kebaikan-kebaikan bisa kita dapatkan, kita pedomani untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ridhai. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.